Ada jenis kesepian tertentu yang tidak bisa diisi oleh kata-kata. Ia hanya bisa ditiduri, dirasakan sebagai tekanan di tulang rusuk paling bawah, sebagai kehangatan yang salah tempat, sebagai keinginan untuk diguncang hingga segala sesuatu yang kaku di dalam diri menjadi patah. Diawali dengan sesuatu yang remeh, dengan dia meminta segelas air, tapi matanya meminum seluruh tubuhku. Dari ujung rambut yang mulai diwarnai perak, hingga lekuk siku yang kasar karena sabun dan waktu. Tatapannya itu sendiri sudah sebuah pelanggaran. Sebuah penetrasi tanpa izin. Kita bicara tentang gairah? Gairah bukan coklat dan mawar. Gairah adalah gravitasi yang salah. Itu adalah ketika tubuhku yang telah lama menjadi mesin yang patuh, tiba-tiba membangkang saat aroma tubuh seorang pemuda, campuran keringat segar dan sabun mahal, menjadi satu-satunya oksigen di ruangan. Dan malam itu, ketika semua terlelap, tangan itu bukan lagi tangan seorang anak. Itu adalah tangan seorang laki-laki dewasa, keras, pasti, dan lapar. Ketika jari-jari itu pertama kali menyentuh lekuk pinggangku, di balik kain daster tuaku, dunia bukan lagi antara anak majikan dan pembantu. Dunia hanya ada suara, desahan yang tertahan, erangan kenikmatan orgasme, lantai dingin di punggung, dan getaran bisikan di tulang leher. Aku tahu kau juga menginginkan kehangatan ini, bisiknya di telingaku dengan meninggalkan hembusan panas yang mengacaukan kesadaranku. Ini adalah kisahku, tentang bagaimana seorang wanita belajar mengenali kembali bahasa tubuhnya sendiri, dengan seorang pemuda yang dimandikan, diasuh, dan dirawat saat masih anak-anak. Setiap bab adalah pelajaran dalam diam. Eksplorasi yang dilakukan tanpa kata, hanya dengan erangan, keringat yang tertukar, dan pandangan yang berani menerobos setiap tabu. Kami tidak membuat cinta. Kami menyatakan perang terhadap usia, perang terhadap norma, perang terhadap semua orang yang akan menyebut ini salah. Sambil diam-diam membayangkan bagaimana rasanya. Apakah kau berani? Berani menyelam ke dalam cerita di mana sentuhan pertama terasa seperti pencurian, dan setiap sentuhan setelahnya terasa seperti klaim kepemilikan. Di mana garis antara dosa dan penebusan begitu tipis, sehingga satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan tersesat sepenuhnya di dalam satu sama lain. Ini bukan untuk hati yang bersih. Ini untuk jiwa yang cukup lapar untuk mengakui bahwa kadang hidangan terlarang adalah satu-satunya yang bisa membuatmu merasa hidup lagi. Sudah siap? Mari kita buka pintu dapur kisahku itu bersama-sama, dan lihat apa yang terjadi ketika api bertemu dengan sesuatu yang sudah 20 tahun kering tak dibasahi. Dapur ini adalah kerajaanku yang sesungguhnya. Di sini, di antara denting panci dan wangi rempah yang meresap ke pori-pori, aku bukan hanya Siti Saraswati, asisten rumah tangga belasan tahun dalam keluarga Kurniadi. Aku adalah arsitek rasa, penjaga api kompor, dan penyimpan semua rahasia rumah megah di kawasan Dago, Bandung Kota, ini. Usiaku yang ke-48 tahun terasa ringan di antara uap kaldu dan gemericik air. Tanganku yang mulai dihiasi peta hidup bergerak otomatis, memotong, mengaduk, meracik. Semua aman, semua terkendali. Hingga pintu dapur itu terbuka, dan dunia yang tertata rapi itu sedikit bergeser. Dia, Rangga, masuk bukan dengan cara majikan muda. Kakinya yang panjang melangkah pelan, seolah tak ingin mengganggu harmoni ruangan ini. Bu Saras, ada kopi. Suaranya, yang telah berubah dari suara remaja ingusan menjadi suara bariton hangat, sejak kepulangannya dari studi di luar negeri,
memecah kesunyian sore. Aku mengangguk, tanpa menatapnya langsung. Aku tahu betul sudut matanya yang sipit, senyumannya yang miring, dan cara dia lebih memilih sarapan di bangku dapur, sambil bercerita tentang museum di Amsterdam daripada di ruang makan mewah bersama orang tuanya. Itu yang membuatku takut. Kehadirannya yang nyaman justru mengusik zona nyamanku. Rasanya lebih adem di sini, bisiknya suatu sore, ketika Bandung diguyur hujan. Hari itu aku sedang membersihkan kulkas. Punggungku terasa hadirnya dia yang duduk di bangku tinggi, menontonku bekerja. Aku hanya bisa diam, sementara jantungku berdebar kencang seperti ketel yang hendak mendidih. Aku tahu ini bahaya. Aku, janda beranak satu yang hidup dari gaji bulanan, dan dia, putra majikan yang masa depannya seterang kristal. Tapi, di malam itu, ketika seluruh rumah terlelap dan hanya lampu dapur yang menyala, dia menatapku bukan seperti seorang majikan. Matanya memancarkan sesuatu yang gelap, dalam, dan membuat napasku tercekat. "Bu Saras," panggilnya, dan dua kata itu terasa seperti sebuah awal dari segala sesuatu yang tak seharusnya. Dan ketika bibirnya terbuka untuk berkata-kata lagi, aku tahu hidupku yang tenang selama ini akan segera berakhir, karena apa yang hendak diucapkannya adalah benih dari badai yang siap menyapu semua batasan yang selama ini kujaga. Malam-malam Dago memiliki napasnya sendiri. Dingin yang menyelinap lewat jendela, desau angin di pepohonan pinus, dan kesunyian yang lebih gaduh daripada keramaian. Malam ini, napas itu terasa menyesak di dadaku. Setelah pengakuan Rangga di dapur, aku mengurung diri di kamar pembantu di belakang rumah, tapi kamar ini terasa seperti sangkar yang terlalu sempit untuk menampung gejolak di dalam hatiku. Kata-katanya bergema. "Aku tidak butuh masa depan yang sempurna, Bu Saras. Aku butuh kehangatan yang nyata. Dan itu hanya ada di dekatmu." Sebuah pengakuan yang gila. Itu satu-satunya kata yang pantas, tapi mengapa tubuhku bereaksi seolah kata-kata itu adalah panggilan dari hal yang paling primal? Aku memutuskan keluar, sekadar untuk menghirup udara dan mengingatkan diri sendiri tentang posisi kami. Aku berjalan ke taman belakang, menghitung bintang yang tersisa di antara awan. Aku tak mendengar langkahnya mendekat. Tiba-tiba saja, dia sudah ada di sampingku, seperti bayangan yang lepas dari mimpiku. "Maafkan aku untuk sore tadi," katanya, tapi suaranya tak mengandung penyesalan. Tapi, aku tidak bisa menariknya kembali. Aku memalingkan muka, tapi tangannya yang besar dan hangat menyentuh lenganku. Sentuhan itu bagai sengatan listrik yang langsung membakar semua logika. "Rangga," protesku lemah, seperti doa yang tak diharapkan terkabul. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku, dan di bawah cahaya bulan sabit yang pucat, aku melihat tekad yang mengerikan di matanya. Tekad untuk menghancurkan, atau mungkin untuk menyelamatkan, satu sama lain. Di saat lenganku mulai menyerah pada kehangatan genggamannya, aku sadar garis itu telah terlampaui, dan malam ini, langit Bandung akan menjadi saksi bagi kejatuhanku yang sepi dan tak terelakkan. Hari-hari berikutnya adalah permainan mata yang berbahaya. Setiap kedipan, setiap kebetulan saat berpapasan di lorong, adalah pertukaran energi yang panas dan menggigit. Aku mencoba menjadi Siti yang biasa, sibuk dengan jadwal dan pekerjaan, tapi Rangga, seperti air yang menemukan celah. Dia membantuku membawa belanjaan, yang tak sengaja menyentuh jari-jariku ketika menyerahkan gelas, dan tatapannya membakar kulitku dari balik pakaian sederhanaku. Badai itu akhirnya pecah pada suatu Senin yang sepi. Nyonya dan Tuan Kurniadi pergi keluar kota.
Hujan deras mengguyur Dago, memutus listrik di seluruh wilayah Bandung Kota, dan menyisakan kami berdua dalam rumah besar yang gelap dan bisu. Hanya cahaya lilin dari ruang keluarga yang berkedip-kedip. Aku duduk di sofa, berusaha tenang. Dia duduk di karpet, tak jauh dari kakiku. Kami bicara tentang hal-hal kecil, tapi setiap kata terasa seperti kode. Kemudian, diam itu jatuh. Lebih keras daripada gemuruh petir di luar. Aku lelah berpura-pura. Saras, gumamnya. Dan itu pertama kalinya dia memanggil namaku tanpa embel-embel. Bu. Aku terdiam, kaku. Dia bergerak mendekat. Wajahnya diterangi cahaya lilin yang menari-nari. Bayangannya besar di dinding, menelan diriku. Dia tidak menciumku. Dia hanya menempelkan dahinya ke dahiku, dan napasnya yang hangat bercampur dengan napasku yang tersengal. Itu adalah keintiman yang lebih dalam dari sekadar sentuhan fisik. Itu adalah pengakuan jiwa, dan di sanalah pertahananku runtuh. Tanganku, seolah memiliki kemauan sendiri, meraih wajahnya. Kulitnya halus, tapi rahangnya kuat. Aku menutup mata, menyerah pada arus yang selama ini kutahan. Dan ketika bibirnya akhirnya menemukan milikku dalam kegelapan, dunia bukan lagi tentang majikan dan pembantu, melainkan tentang dua jiwa yang akhirnya menemukan pelabuhan di tengah badai yang sama, bersatu dalam bahasa yang hanya dipahami oleh angin dan hujan. Kegelapan itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ia menjadi selimut, ruang aman di mana kami bisa menjadi liar dan rentan sekaligus. Setelah ciuman pertama yang menghanyutkan itu, kami seperti dua penjelajah yang lapar. Tangannya, yang biasanya kulihat memegang buku atau ponsel mahal, kini menjelajahi setiap lekuk tubuhku dengan rasa ingin tahu yang membara. Bajuku yang sederhana terlepas bagai kulit lama, dan udara dingin malam menyentuh kulitku yang terbakar. Aku, yang tubuhnya telah melalui hidup dan melahirkan, tiba-tiba merasa dilihat bukan sebagai peninggalan, tetapi sebagai mahakarya. Dia membimbingku perlahan ke lantai karpet yang tebal, seperti sebuah altar di hadapan perapian imajiner. Setiap sentuhan adalah pertanyaan. Setiap desahan adalah jawaban. Mulutnya tak hanya mengejar bibirku, tetapi juga bahuku, tulang selangkaku, pahaku. Dia bagaikan seorang kartografer yang sabar memetakan setiap inci dari wilayah yang baginya masih asing. Aku membiarkan jari-jariku menyelami rambutnya yang ikal, menariknya mendekat, meminta lebih. Rasanya seperti muda kembali, tapi dengan intensitas yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah kehilangan dan kini menemukan. Di antara rintik hujan yang menempel di jendela, aku mengerti. Ini bukan sekadar nafsu. Ini adalah pemberontakan terhadap waktu, terhadap strata, terhadap semua aturan yang mengatakan kami tak boleh melakukannya. Dan saat tubuhnya yang muda dan penuh gairah menindihku, yang akhirnya menyatu denganku dalam satu gerakan yang sempurna, terciptalah sebuah simfoni diam, yang hanya dimengerti oleh bumi yang basah dan langit yang pecah, menandai lahirnya sebuah rahasia yang tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Fajar menyingsing dengan kejam, membawa cahaya yang mengungkap semua detail yang selama ini tersembunyi. Aku terbangun di kamarku sendiri, tubuhku terasa lelah tapi hidup, setiap otot mengenang setiap gerakan, setiap sentuhan. Aroma keringat Rangga masih melekat di kulitku, campuran sabun mahal dan sesuatu yang khusus miliknya. Kenyataan mulai mengetuk dengan keras. Aku melihat wajahku di cermin kecil, bola matanya bercahaya, tetapi garis-garis kecemasan sudah mulai membayang. Apa yang telah kami lakukan? Pertemuan kami di pagi hari di dapur penuh dengan kata-kata yang tak terucap.
Tatapan kami berbicara lebih banyak daripada percakapan sopan tentang kopi dan rencana makan siang. Tangannya, tak sengaja, membelai punggung tanganku saat mengambil gula. Sebuah percikan api di tengah rutinitas, namun kehidupan harus berjalan. Aku memasak, membersihkan, dan menjawab telepon. Tapi, di balik setiap tugas, ada kenangan akan malam tadi. Sentuhannya di pinggangku, bisikannya di telinga, serta cara tubuhnya menyesuaikan dengan lekuk tubuhku yang lebih matang. Itu adalah rahasia manis yang sekaligus pahit, seperti kopi tubruk kesukaannya. Namun, kegelapan malam memberikan keberanian yang tak dimiliki siang hari. Malam berikutnya, ketika rumah kembali tenggelam dalam tidur, dia mengetuk pintu kamarku dengan kode. Dan aku membukanya. Tidak ada lagi keraguan. Kami adalah dua kelasi yang sengaja menenggelamkan kapal sendiri. Ranjangku yang sempit menjadi lautan kami. Kali ini, lebih lambat, lebih dalam. Kami punya waktu untuk mempelajari, maupun mencicipi. Aku mengajarinya ritme tubuhku, yang berbeda dari gadis-gadis seusianya. Dia, dengan antusiasme yang menyentuh, menyimpannya seperti sebuah kitab suci baru. Di sanalah, di antara kain spray sederhana, aku menemukan kekuasaanku yang lain. Kekuatan untuk membuat seorang pria muda meratap bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sentuhan. Dan saat fajar kedua mendekat, dengan tubuhnya yang terlelap di pelukanku, aku menyadari bahwa pelabuhan sementara ini perlahan akan berubah menjadi pusaran yang siap menelan seluruh hidup kami berdua, membawa kami ke tempat yang tak seorang pun bisa memprediksi. Seperti dua anak kecil yang menggambar di atas pasir saat ombak belum datang, kami membangun dunia kami di sela-sela waktu. Setiap kesempatan adalah sebuah penemuan baru. Suatu siang, ketika kami, kebetulan, sendirian di rumah, dia menuntunku ke ruang musiknya. Di sana, di atas sofa kulit, cahaya matahari menyoroti partikel debu yang menari-nari. Dia memutar lagu jazz yang lembut, lalu menariku. Tubuh kami bergerak perlahan, sebuah dialog tanpa kata, lalu tarian itu berubah. Sofa menjadi panggung bagi sebuah eksplorasi yang penuh cahaya. Sangat berbeda dengan intensitas gelap malam-malam sebelumnya. Kali ini, semua dilakukan dengan mata terbuka, menatap langsung ke dalam jiwa masing-masing. Kehangatan matahari di kulit menjadi saksi bagi kelembutan yang tak terduga. Namun, pasir itu rapuh. Jejak kami mulai terlalu banyak, terlalu dalam. Suatu hari, Nyonya Irma Kurniadi, Ibu Rangga, yang biasanya acuh, memberiku tatapan aneh. "Kamu kelihatan segar akhir-akhir ini, Siti," katanya, sementara matanya mengamatiku seperti elang. Aku hanya tersenyum tipis, sementara panik berdesir di dada. Rangga juga mulai mendapat tekanan. Percakapan dengan ayahnya tentang masa depan, tentang mengambil alih bisnis keluarga, menjadi lebih sering. Setiap kali keluar dari ruang kerja ayahnya, matanya mencari aku. Dan, di dalam matanya, ada badai yang sama dengan yang kurasakan. Ketakutan akan kehilangan ini. Malam-malam kami mulai diwarnai oleh keputusasaan yang manis. Setiap pertemuan terasa seperti bisa menjadi yang terakhir. Sentuhan menjadi lebih mendesak, lebih menghafal, seperti ingin mengukir memori satu sama lain ke dalam sel-sel agar tak pernah lupa. Di loteng rumah yang berdebu, di antara tumpukan barang lama, kami membuat cinta dengan air mata yang tak sengaja menetes. Dia menghapus dengan bibirnya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita." Tapi, kami berdua tahu, ombak besar bernama dunia nyata
sedang mendekat, dan ia akan menyapu bersih semua jejak indah kami di atas pasir. Dan ketika dia mengucapkan sumpahnya di antara debu dan kenangan usang, sebuah rencana nekat mulai bersemi di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji segala batas dan mengubah takdir, atau justru menghancurkannya menjadi serpihan yang lebih halus daripada pasir di pantai sekalipun. Rencana itu diungkapkannya kepadaku di taman belakang, tempat segalanya bermula. Aku akan bicara kepada orang tuaku. Aku akan mengakui semuanya. Lalu kita pergi. Katanya dengan yakin, seperti seorang kesatria dalam film-film drama romantis. Hatiku mencair dan sekaligus beku. Rangga, kau tahu apa konsekuensinya? Masa depanmu, pekerjaanku, reputasi keluargamu. Kataku untuk memberi wacana. Aku tak peduli semua itu, karena aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan semua itu. Potongnya, sembari menggenggam tanganku erat-erat. Aku terpesona oleh keberaniannya yang polos dan nekat. Tapi, aku juga melihat bayangan kehancuran. Aku telah hidup cukup lama untuk tahu bahwa cinta, sekuat apapun, seringkali kalah oleh tekanan sosial dan realitas ekonomi. Tapi, di matanya, aku melihat cahaya yang membuatku ingin percaya, ingin sekali lagi menjadi pemberontak. Karena itu, kami merencanakan pelarian kecil dulu. Sebuah perjalanan diam-diam ke sebuah villa kecil di kawasan Lembang, milik temannya, saat ayah dan ibunya pergi untuk acara keluarga besar. Itu akan menjadi ujian, sekaligus pembuktian bagi kami. Malam sebelum kepergian, kami tidak bertemu. Itu adalah kesepakatan. Untuk mengumpulkan keberanian masing-masing, aku berdiri di kamarku, memandangi koper kecil yang telah kusiapkan. Di dalamnya, bukan hanya pakaian, tetapi seluruh keberanian yang tersisa di hidupku. Aku memandangi foto putriku yang sudah kuliah di kota Malang. Apa yang akan dia katakan nanti saat mengetahui perilakuku? Aku memandangi foto almarhum suamiku. Bisakah dia memaafkanku? Kegelisahan itu seperti kabut tebal. Tapi, kemudian, bayangan Rangga, senyuman miringnya, sentuhannya yang menghidupkan kembali setiap sarafku yang mati, datang menghalau kabut itu. Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, aku memilih untuk diriku sendiri. Atau, tepatnya, memilih untuk kami. Dan, ketika langkah pertama kulanjutkan untuk meninggalkan kamar, yang telah menjadi penjaraku selama bertahun-tahun, aku merasakan getaran sebuah pilihan, yang tak hanya akan membawaku pada kebebasan, tetapi juga mungkin pada sebuah jurang yang dalam, di mana hanya tubuh-tubuh yang saling terkait, yang bisa saling menyelamatkan dari kehancuran. Udara villa di Lembang yang dikelilingi kebun teh, lebih dingin, lebih tajam, dan lebih bebas. Untuk 2 hari itu, kami bukan Siti dan Rangga si majikan dan pembantu rumah tangga keluarga Kurniadi. Kami hanya 2 manusia. Kami memasak bersama, tertawa terbahak-bahak ketika makanan gosong, berjalan-jalan berpegangan tangan di antara hamparan hijau, tanpa takut dilihat siapapun. Malam pertama di sana, di depan perapian, kami membuat cinta dengan cara yang baru. Lambat, penuh syukur, dan tanpa bayangan keesokan hari yang menakutkan. Itu adalah penyatuan yang terasa seperti upacara suci, sebuah ikrar tanpa kata di bawah langit yang dipenuhi bintang gunung. Lihat, bisiknya di telingaku saat kami terbaring bermandi keringat di depan perapian ruang tamu. Kita bisa seperti ini selamanya. Aku akan cari kerja. Kita bisa mulai dari nol. Aku menatapnya, menelusuri garis wajahnya yang muda dan penuh keyakinan.
Aku ingin percaya. Tapi, realitas itu seperti dinginnya lantai kayu yang merambat ke tulang punggungku. Apa yang akan terjadi setelah kita kembali? Apakah Rangga sanggup menghadapi murka keluarganya, potensi putus hubungan, dan dunia yang akan memandangnya dengan hina? Apakah aku sanggup menjadi wanita yang menghancurkan masa depan putra majikannya? Di pagi hari terakhir, sambil menikmati secangkir teh hangat di beranda, aku mendapatkan jawabannya. Bukan dari kata-katanya, tetapi dari ketenangan di dalam diriku sendiri. Cinta ini nyata. Gairah ini membakar. Tapi, cinta sejati bukan tentang pelarian atau kehancuran. Bukan tentang memaksa dunia menerima kita. Cinta sejati juga tentang melindungi, bahkan jika itu berarti melindungi orang yang kau cintai dari konsekuensi terburuk pilihanmu sendiri. Aku memandanginya, menikmati setiap detil wajahnya untuk terakhir kalinya dalam konteks kami. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Keputusanku akan mematahkan hatinya, dan mungkin juga hatiku. Tapi, itu akan menyelamatkan masa depannya yang masih panjang. Ini adalah pengorbanan terakhir, dan yang terberat, dari seorang perempuan yang mencintai dengan seluruh jiwa dan sisa waktunya. Dan, ketika senyum terakhirku untuknya sebagai kekasih terukir di wajah, aku menarik napas dalam-dalam. Siap mengucapkan kalimat yang akan mengakhiri semua ini, sekaligus menjadikan momen-momen panas dan romantis kami sebagai kenangan abadi yang terkubur di antara kabut Lembang, lebih berharga daripada segala jenis selamanya yang fana. Lima belas tahun kemudian, angin Bogor masih sama dinginnya, tapi kini ia menyapu aroma rempah dari dapurku, bukan lagi dapur orang lain. Papan kayu di depan bertuliskan, Kebun Rasa, Embah Saras. Dan setiap hurufnya kupahat dengan perjuangan yang tak bisa diukur dengan rupiah. Tanganku masih ingat ritme ini. Ulekan dicobek. Bunyinya seperti jantung yang akhirnya berdetak teratur. Senin pagi yang sepi, baru jam 9. Dika, cucu angkatku, masih menyiapkan persediaan di gudang belakang. Lalu bel pintu berbunyi. Aku mengangkat kepala, senyum siap menyapa pelanggan pagi. Dan, dunia itu berhenti. Dia berdiri di sana, membelakangi pintu kaca yang diterangi sinar matahari pagi. Siluetnya sudah begitu berbeda. Lebih tegap, lebih mengisi ruang. Tapi langkahnya, cara dia sedikit menunduk melewati pintu, itu sama persis. Ya, dia adalah Rangga. Dia memandang sekeliling ruangan dengan lambat. Mata itu, yang dulu selalu membakar, sekarang menyapu setiap detail. Foto-foto di dinding, menu kapur tulis di papan, tanaman di jendela. Lalu, pandangannya mendarat padaku. Ada henti sejenak. Udara di kedai seakan tersedot keluar. Aku berdiri membeku di belakang konter. Tangan masih memegang cobek. Wajahku pasti pucat. Kurasakan dingin kemudian panas bergantian di leher. Dia melangkah mendekat. Setiap langkahnya bergema di lantai kayu. Suara sepatu boot kulitnya yang halus. Tok, 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 Saras. Suaranya pecah dalam bisikan serak. Tidak Bu Saras, tidak Mbah Saras, hanya Saras. Seperti dulu di kegelapan, saat dunia hanya milik kami berdua. Mulutku kering. Aku berusaha menelan. Rangga. Hanya itu yang bisa ku keluarkan. Suaraku seperti diremas. Dia tersenyum. Tapi itu bukan senyum bahagia. Itu senyum pilu yang penuh pengertian. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak menyangka, akhirnya kukatakan, dengan meletakkan ulekan di cobek.
Tanganku gemetar sedikit. Kusembunyikan di balik konter. Kau tinggal di Bogor? Tidak, aku tetap di Bandung. Kebetulan ada rapat dengan klien dan aku mampir ke sini. Teman-teman sering sebut tentang kedai ini. Matanya tak lepas dari wajahku, mengamati, mencari sesuatu. Mereka bilang pemiliknya mantan asisten rumah tangga yang sukses. Aku harus datang, karena aku yakin itu kamu. Kalimat asisten rumah tangga itu terasa tajam. Tapi, diucapkannya dengan hormat. Silakan duduk, kataku dengan suara yang mulai kembali terkendali. Mau duduk di mana? Aku mengira dia akan memilih meja di pojok ruangan, yang privasi. Tapi, tidak, dia menarik bangku tinggi persis di depan konter. Tempat yang biasanya untuk pelanggan tunggal, yang ingin mengobrol atau makan cepat. Duduknya menghadapku langsung. Hanya konter kayu setinggi dada yang memisahkan kami. Di sini saja, katanya, meletakkan tas kerjanya di bangku sebelahnya. Aku ingin melihat prosesnya. Kalau tidak mengganggu. Melihat prosesnya. Kalimat itu punya makna ganda yang membuat dadaku sesak. Tidak mengganggu, jawabku pendek. Aku mengambil kain untuk mengusap-usap konter yang sudah bersih. Gerakan untuk menenangkan diri. Mau pesan apa? Apa rekomendasi menunya? Mbah Saras? Tanyanya, sedikit menekankan panggilan itu. Ada cahaya nakal sekilas di matanya. Rangga yang dulu, yang berani? Kami spesialisasi nasi liwet komplit dengan bumbu istimewa. Lauknya ada ayam bakar bumbu rujak, tempe orek, sambal terasi, dan lalapan. Yang itu saja. Dan kopi tubruk nanti, tanpa gula. Dia masih ingat. Aku mengangguk, berbalik ke kompor. Tangan yang tadi gemetar sekarang bergerak otomatis. Kuambil nasi liwet yang masih hangat dari kukusan, menyendoknya dengan presisi. Tapi, kurasakan pandangannya di punggungku, membakar, seperti dulu. Suara Dika datang dari gudang. Mbah, bumbu ayamnya sudah habis, saya buat lagi ya. Saat membuat lagi lengkapi dengan kemangi yang segar itu. Jawabku tanpa menoleh. Suaraku stabil, dan aku bangga pada itu. Dia? Tanya Rangga pelan, setelah Dika menghilang. Cucu angkatku. Kuliah sambil kerja. Aku bantu, karena dia yatim piatu. Jawabku singkat. Aku menata nasi di piring bambu. Tangan bergerak cepat. Kau baik-baik saja? Dulu tidak. Jawabnya jujur. Suaranya rendah. Pertama kali ke Belanda setelah Lembang. Aku mabuk berat selama seminggu. Marah pada dunia. Marah padamu. Pisau di tanganku berhenti sebentar. Lalu kuambil ayam untuk dibakar. Tapi kemudian, lanjutnya, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku mulai mengerti. Perlahan-lahan. Butuh bertahun-tahun. Aku tidak menanggapi. Aku fokus pada ayam di atas bara. Wangi kecap dan bumbu mulai memenuhi udara. Aroma sama yang selalu kumasak di dapur Dago pada 15 tahun silam. Firma arsitekturmu sukses? Tanyaku, mengalihkan pembicaraan. Lumayan. Aku khususkan di desain ramah lingkungan. Belajar dari kesalahan orang lain. Membangun tanpa merusak. Seperti yang kau ajarkan padaku. Tentang keseimbangan. Aku menoleh sedikit. Dia sedang memandang tanganku yang memegang spatula.
Ekspresinya jauh. Kau tidak ambil alih perusahaan ayahmu? Tanyaku lagi. Dia menggeleng. Ayah menjual perusahaan itu 3 tahun lalu. Mereka sekarang lebih banyak traveling. Ibu masih sesekali tanya tentangmu. Mungkin beliau tahu hubungan kita, tapi tidak pernah berkata apa-apa. Nasi sudah ditata. Ayam sudah dibakar, sambal, tempe, lalapan. Aku letakkan piring itu di depannya dengan hati-hati, menghindari sentuhan jariku dengan jarinya. Selamat menikmati, kataku mempersilahkan padanya. Dia tidak langsung makan. Dia menatap piring itu lama, seperti melihat karya seni. Lalu, mengambil sendok, mencicipi nasi. Matanya terpejam, rasanya persis. Bisiknya, persis seperti yang kuingat. Nasi liwet dan lauknya yang kusiapkan itu habis tanpa banyak bicara. Hanya sekali dia berkata, "Ini lebih enak dari dulu. Lebih matang." Aku tersenyum kecil. Orangnya juga. Dia tertawa pendek. Suara tawanya masih sama. Dalam dan hangat. Setelah selesai, dia memesan kopi. Aku menyeduhnya dengan tangan yang sudah tidak gemetar lagi. Kopi tubruk, tanpa gula. Aroma kopi menggantikan aroma rempah. "Kau bahagia, Saras?" tanyanya tiba-tiba sembari mengangkat cangkir kopinya. Aku berhenti sebentar, melihat sekeliling kedai ini. Foto cucuku di kasir. Tanaman-tanamanku yang hijau. Ya, bahagia dalam versiku sendiri. Dengan seseorang? Tanya dia. Tidak, hanya dengan diriku, keluarga kecilku, dan kedai ini. Jawabku dengan suara gemetar. Dia mengangguk, seperti sudah menduga. Aku menikah, lalu bercerai. Tidak ada anak. Mungkin karena aku selalu membandingkan setiap perempuan dengan standar yang sudah kau tetapkan. Sebuah standar kehangatan yang tak akan tergantikan sampai kapanpun. Aku tidak menyesal. Aku bersyukur. Kau mengajariku arti cinta sejati. Bahwa cinta yang besar itu kadang harus melepaskan, bukan menahan. Kau menyelamatkan hidupku dengan pergi dulu. Katanya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa kusadari, air mata mengalir di pipiku. Tidak kutahan, dia membayar, menolak kembalian. Untuk kenangan kita. Dan terima kasih untuk segalanya yang kau berikan padaku. Saat dia berdiri, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, tangan yang dulu menggenggam tubuhku dengan gairah, mengulurkan jabat tangan, profesional, sopan. Aku menerimanya. Genggamannya hangat, kuat, tapi singkat. Sama-sama, Rangga. Jadilah selalu sebagai pria baik sampai kapanpun. Dia pergi. Bel pintu berbunyi lagi. Aku berdiri di belakang konter, masih memandangi pintu yang sudah tertutup. Dika keluar dari gudang. "Mbah, siapa bapak tadi?" "Kok Mbah tak lihat nangis saat berbicara dengan beliau?" tanya Dika. Aku tersadar, menyeka pipi. Beliau teman lamaku, dari kehidupan lain pada masa lalu. Dan aku kembali bekerja, menyiapkan bumbu untuk hari itu. Tangan bergerak, hati tenang. Sebuah bab akhirnya ditutup dengan damai. Tidak dengan ledakan, tapi dengan secangkir kopi pahit dan jabat tangan persaudaraan yang hangat. Dalam buku harianku malam itu, kutulis kalimat panjang. Dia datang bukan untuk mengambil apapun. Dia datang untuk mengembalikan sesuatu. Bagian dari diriku yang selama ini kutitipkan padanya. Kini lengkap sudah. Kadang pertemuan terindah adalah yang tidak direncanakan.
Yang terjadi di antara pengakuan dan kelegaan, di mana yang tersisa hanyalah rasa terima kasih untuk semua yang pernah ada, dan semua yang tidak pernah jadi. Aku bahagia. Dia bahagia. Dan itu sudah lebih dari cukup.